Ini dia IM yang sebenarnya bikin gua males untuk bikin skrip saking enaknya. Kenalin, ini dia Elysian Pilgrim. So, penasaran kayak apa? Langsung aja gua bahas. Let's go. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan kali ini gue pengen membahas suatu brand audio lagi yang sebenarnya terkenal ya bro ya. Tapi ini sebenarnya bukan kalangan yang ecek-ecek sebenarnya. Jadi ini adalah brand dari dunia audio yang dimana ini tuh bukan brand yang menjual barang yang kayak 100, 200, 300 itu enggak ya bro ya. Dia menjualnya itu adalah IM yang flagship sebenarnya, yang di atas 10 jutaan. Namanya brandnya adalah si Elysian, dan ya ini tuh sebenarnya gue kaget ya, karena pas dia ngumumin harga nih IM, nanti bakal gue kasih tau di akhir, yang dimana ini tuh bener-bener bikin gue tuh rada nggak apa sih, ekspektasi gue tuh kayak brand kalau mahal, kalau bikin yang murah biasanya tuh ya begitu ya kan, karena ya kadang-kadang ya seperti itu bro. Tapi inget ya semuanya ya bro ya. Tapi biasanya seperti itulah, kalau misalkan brandnya sudah mahal tapi bikinnya versi rada murahnya, pasti banyak banget yang di cutting ataupun membuat suara jadi suaranya itu ya rada ngasal ya bro ya. Dan ya ini adalah salah satu brand dan juga IM yang bikin gua speechless sebenarnya nanti. Nah langsung aja, daripada penasaran kenapa gua ngomong seperti itu, mendingan gua akan membahas mengenai namanya packaging terlebih dahulu. Let's go. Dan ini adalah box depan dari namanya si Elysian Pilgrimnya, yang dimana ini tuh rada cukup ya sedang lah, cukup sedang, yang dimana lo bisa lihat untuk bagian atasnya ini ada tulisan Elysiannya, dan di bagian sininya itu ada namanya gambar dari siluet faceplate dari IM-nya, dan di kanannya ini nggak ada apa-apa sih tuh. Cuman ada tulisan The First Pet seperti ini, dan untuk bagian bawahnya seperti ini itu baru ada tulisannya Pilgrim. Gila nggak tuh? Bagian atasnya itu nggak ada apa-apa, belakangnya juga nggak ada apa-apa. Sumpah ini adalah salah satu box depan IM yang sebenarnya tuh gimana ya bisa dibilangnya, dia polos, tapi polosnya itu polosnya premium, tau gak sih lo? Polos yang bener-bener bikin wah gitulah. Dan untuk bagian dalamannya lagi, di sini kita bisa dibuka. Untuk bagian dalamannya itu ya seperti ini, lo bisa lihat tuh. Untuk bagian dalamannya lagi, di sini kita disambut oleh IM-nya, tapi IM-nya gue dimasukin ke dalam gitu ya bro ya. Dan ya seperti ini. Dan kita dapat namanya seperti ini bro ya, namanya Make No Compromise. Gila nggak tuh? Dan juga kita dapat namanya case dari namanya IM-nya sendiri. Gila. Case-nya ini warna putih dengan bentuk yang cakep deliter gitu ya bro ya, dan ada logo Elysian. Siapa sih yang kalau pemain audio ya gitu ya, kalau nggak kenal, kalau pas lihat logo Elysian tuh wah sultannya. Nah ini tuh dalamannya, di sini tuh kita akan disambut oleh beberapa barang ya bro ya, dimana di sini ada namanya warranty card. Dan untuk warranty card ini rada cukup unik ya bro ya, jadi kayak bener-bener kayak kartu bro. Ini kartu sebenarnya tuh. Kartu tuh Make No Compromise. Gila, ini kartu bro, bukan kertas yang dilaminating. Kartu ya bro ya. Dan di sini ada namanya kontak as, yang dimana di sini tuh dijelaskan mengenai si Pilgrimnya sedikit ya bro ya, teknikalnya segala macam. Nah ini tuh sebenarnya tuh kayak kalau di IM itu nih bagian harusnya bagian belakangnya, tapi di sini tuh ada di sininya bro ya, dimana di sini dijelaskan kalau si Pilgrim itu menggunakan namanya 1DD dan juga namanya 3B, tapi ini bakal gue jelaskan di belakang ya bro ya. Dan ya seperti itu saja untuk namanya si ininya. Nah itu kita masukin lagi untuk namanya bahan-bahan yang kita tidak mungkin pakai ya bro ya. Dan tentunya di sini kita dapat namanya ear tips dari Spinfit. Ya, dia kerjasama dengan Spinfit, dan di sini tuh kita dapat namanya Spinfit CP100 dengan ukuran SML, dan ada namanya, nah ini nih di dalamnya lagi kita disambut oleh silika gel tentunya, yoi, dan juga pembersih IM-nya. Nah ini tuh kita dapat pembersih IM-nya seperti ini untuk bersihin si Pilgrimnya, dan tentunya ini adalah Pilgrimnya tuh. Gila, cakep banget sih. Dimana sini sudah gue pasang sama kabelnya, dan ini bakal gue jelaskan ya di desain and quality-nya lah. Oke, kita masukin lagi. Dan untuk namanya packaging di sini tuh sebenarnya
tidak terlalu wow banget bro, dimana di sini cukup standar ya bro ya. Tapi kesannya lebih ke arah yang gimana ya, kayak simple but premium price. Gila gak sih, kayak simple tapi premium bro, beda ya. Kayak orang simple pelit ya kan ya, sama simple tapi premium. Itu gimana tuh ngomong itu? Ya kalau simple premium tuh bentuknya kayak seperti ini. Dia dikit tapi bahan yang diberikan itu cukup premium lah, seperti itu. Dan untuk namanya, dia punya packaging. Di sini bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan bakal gue bahas mengenai desain and build quality. Let's go. Oke guys, jadi sini gue bakal membahas mengenai desain and build quality. Tapi sebelumnya gue akan menjelaskan mengenai detail dari namanya si Pilgrimnya ini ya bro ya. Jadi untuk si Pilgrimnya ini tuh menggunakan namanya single dynamic driver 9,2 mm dan 3 Sonion balance armature dengan crossover 3-way, dan untuk sensitivity dari namanya si Pilgrim itu sekitar 101 decibel dengan impedansi 9 ohm ya bro ya. Jadinya untuk si Pilgrim ini itu sebenarnya tidak butuh power yang cukup besar ya, tapi yang cukup agak sedang lah seperti itu ya bro ya. Bisa banget untuk ngederek namanya si Pilgrim ini. Dan untuk bahan dari IM-nya sendiri itu menggunakan untuk bahan IM-nya ya bro ya, nih bahannya. Ini menggunakan namanya bahan 304 stainless steel, yang dimana untuk build-nya nggak usah diraguin lagi, bagus banget sumpah. Solid dan gila, keren lah sumpah lah. Untuk desainnya dia juga universal IM. Nih lo bisa lihat di sini tuh sebenarnya universal IM yang tidak terlalu besar, walau menggunakan namanya 1DD dan 3BA, tapi housing yang diberikan itu tidak besar ya bro ya. Dan yang gue suka lagi adalah dia benar-benar kayak melengkung gitu, curve ya bro, itu melengkung. Jadi bagian sininya melengkung, nggak ada sisi-sisi yang menurut gue tuh bikin tajam gitu. Dan ya kayak gimana ya, kayak benar-benar enak lah nanti lah buat fitting, nanti bakal jelaskan aja di fittingnya. Dan untuk kabel di sini dia menggunakan namanya silver plated copper cable. Untuk kabelnya di sini dia seperti ini dengan jack 3,5 mm ya bro ya. Ini non modular, jadi dia nggak bisa diganti, dia bukannya modular ya bro ya, jadi nggak bisa diganti-ganti. Dan untuk namanya konektornya ini itu dia bukan dual pin tapi MMCX, tapi MMCX ini rada cukup unik ya bro ya, dari mana ini bukan MMCX biasa. Nah sebenarnya sih kayak mungkin diganti kali ini, jadi itu kayak kayak female-nya, ini male-nya gitu. Kayak dibalik gitu bro. Dan ya seperti ini pas pasangnya kayak slep langsung masuk gitu lah, kayak enak sebenarnya. Dan yang paling gua sukain lagi adalah dia punya namanya bahan tuh tidak menjeplak sidik jari yang nggak bikin gue kotor sumpah. Tapi yang paling gue kurang suka sebenarnya adalah di bagian dia punya namanya di bagian atas faceplate-nya ini. Sebenarnya bagian faceplate ini sebenarnya sih oke aja. Cuman dia punya finishing itu menggunakan namanya mirror finishing ya bro ya. Nah, ini bakal gue kasih lihat coba nih. Nah ini tuh menggunakan namanya mirror finishing. Jadi otomatis dia kalau dia tuh bakal namanya rawan baret ya bro ya. Jadi kalau misalkan kalian masukin ke dalam kantong celana, amit-amit ya bro ya, lupa gitu masukin kantong celana atau kemana, yang dimana ada kayak kunci motor atau koin, itu bakal namanya lecet atau baret seperti itu bro. Dan overall untuk namanya desain and build quality di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya fitting dari si Pilgrimnya ini. Let's go. Untuk fitting dari Pilgrim ini tuh lo bisa lihat di sini gue pakai ear tips ukuran M, dan untuk kuping gue ya seperti ini standar kecil. Dan lo bisa lihat di sini pas gue cuma dorong dikit tuh udah langsung nge-seal banget, nyaman banget. Gila. Kayak gimana ya, ini adalah salah satu fitting yang walaupun dia pakai multi BA, yang dimana pakai tipe hybrid 1DD 3BA, tapi bener-bener nyaman, nggak bikin sakit. Dan sealnya ini bener-bener masuk banget nih, gue cuma dorong dikit tuh udah ini nge-seal banget tanpa gue otak-atik kayak gini-gini ya kan nih, kayak langsung masuk itu aja ke kuping gue tuh. Udah gila banget ya sih, gue suka banget. Dan ini tuh nggak berat. Tapi minusnya mungkin kalau lo taruh ini di ruang ber-AC ya. Jadi kalau lo taruh di ruang ber-AC, dia tuh bakal jadi dingin tuh, karena dia pakai bahan stainless steel sih. Dan kalau misalnya taruh yang ke tempat yang kada panas, mungkin ya kada anget dikit. Ya seperti itu saja untuk bagian housingnya. Dan ya menurut gua untuk bagian fittingnya ini tuh bener-bener wah gila. Gua nggak usah raguin lagi. Memang ini adalah salah satu IM dengan best value yang menurut gua wow banget. Fittingnya enak, sealingnya dapet.
Wah gila. Untuk fitting bisa gue kasih skor nilai jujur ya karena 10 dari 10. Karena bagi gue sendiri ini adalah fitting yang enak, nggak bikin kuping sakit dan juga nggak bikin namanya dia keluar banget ya boy. Jadi kayak kalau Yum kalau banyak tuh Yum sampai gini banget, jadi kayak terus bagian dia punya ujung nozzle itu yang bagian melengkung untuk ke bagian kupingnya itu rada terlalu ngedalam ataupun terhadap besar jadinya sakit. Tapi kalau ini enggak sama sekali boy. Jadi kayak di kuping gua nyaman banget dan dapat banget. Dan itu adalah skor yang bisa gue kasih untuk namanya si Pilgrimnya ini. Dan lanjut gue bakal membahas namanya sound quality. Let's go. Untuk sound quality, gila. Ini sih enak banget sumpah. Ini masuk banget sih sumpah di lagu-lagu gue. Jadi untuk pengetesan itu gue menggunakan namanya LG V60 gue yang lagi gue pakai ini. Jadi kalau kalian tahu jatuh. Jadi sorry ini bakal gue coba rapiin dikit. Iya, oke. Jadi kalau kalian mau tahu kalau gue kesana tuh rekamnya cuma pakai LG V60, nggak pakai kamera lagi. Kamera gue jual. Ya. Jadi di sini tuh gue pakai namanya LG V60 dan untuk pengetesan itu gue menggunakan genre-genre yang lain ya bro ya, tentunya kayak pop, EDM, metal dan tentunya vokalan. Dan untuk tonal dari si Pilgrim ini menurut gue pribadi adalah U-shape ya bro ya. Nah ini nih. Ini yang sebenarnya sedikit rada bedain sama demo ya. Waktu pas demo gue cobain, si Pilgrim itu lebih masuknya ke arah neutral bright kalau menurut gue pribadi dengan low yang tipis. Tapi saat gue cobain untuk sekarang tuh sisi low-nya lebih berbobot bro. Jadi kayak lebih ada isinya gitu loh dibandingkan yang sebelumnya gitu. Jadi kayak lebih deep, lebih bertekstur, dimana DD-nya yang digunakan tuh benar-benar dimanfaatkan dengan baik kalau menurut gue. Waktu pas demo itu, DD-nya tuh kayak cuma pajangan lah sih, kayak bener-bener nggak memberikan texturing yang bener-bener kayak bass apa sih low-nya si dynamic driver gitu. Tapi pas finalnya ini tuh bener-bener dimanfaatkan dengan cukup baik menurut gua untuk bagian si low-nya ini. Jadi untuk lagu yang cepat ya atau ya double pedal segala macem gitu ya kayak apa sih lagu-lagu metal segala macem, temponya ini tuh dapat, sisi low-nya itu dapat dan juga bener-bener enak kalau menurut gue pribadi. Untuk sisi low di sini bisa gue kasih skor nilai 9 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai mid. Nah ini mid kayaknya nggak usah ditanyain sih sumpah nih untuk si Pilgrim ini. Clean, natural, bikin gue eargums, sumpah banget ini bikin gue eargums. Suara seperti piano, vokalan, baik cowok, cewek, karena ini benar-benar enak, masuk banget. Apalagi lagu yang fokusnya ke arah yang vokalan ya. Jadi kayak focusing untuk vokalannya itu benar-benar ditujukan dengan cukup baik, tidak lari kemana-mana ya kan ya. Kayak focusingnya itu benar-benar mid yang arah yang bersih, enak, jelas, clear ya kan ya. Dan benar-benar dia tuh intonasi atau kayak misalkan itu ya kan enggak kayak itu enggak bro, kayak intonasinya itu tuh benar-benar pas gitu loh. Jadi untuk bagian midnya ini nikmat banget, kenikmatan mana lagi yang kau dustakan Johan, astaga. Untuk mid ini bisa gue kasih skor nilai ya 9 dari 10 juga. Minusnya kenapa? Minusnya ya gue belum punya ini ya sebenarnya sih. Untuk bagian hike-nya ini sayangnya itu dibandingkan dengan demonya waktu dulu, di sini tuh dia rada sedikit ada penurunannya kalau menurut gue pribadi ya, dimana untuk bagian low untuk bagian namanya hike-nya ini tuh sebenarnya gue nggak banyak sayangnya. Kayak hike-nya ini pas demo itu tuh lebih sparkling, lebih ada apa sih kayak lebih inilah sparkling lah seperti itu kan. Tapi kalau pas di finalnya ini yang gue cobain ini, gue dapat dari teman gue yang dimana itu yang pasti akan dijual di semua dunia, yoi. Itu hike-nya menurut gue pribadi jadi ke arah yang smooth, nyantai bro ya. Tapi bukan berarti untuk bagian hike-nya itu jadi jelek ya bro ya. Kayak mungkin hike yang awalnya buat treble head atau yang sparkling, ini malah jadi hike yang santai gitu bro. Dan untuk bagian hike ini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya teknikalitas dari si IM ini. Untuk teknikal ini kayaknya nggak usah tanyain sih bro, mantap bro, stagingnya lega, depthnya bagus, layeringnya cukup baik. Ingetin gue sama layeringnya itu nggak sih, apa sih, efek audio gaya ya sih gue kayak layeringnya itu dapat dipisahkan dengan cukup baik. Walaupun memang gaya masih cukup baik kalau menurut gue ya pribadi ya bro ya, tapi bukan berarti IM itu kayak ya mungkin ada di bawah sedikit tingkat dibandingkan dengan gaya kalau untuk layarnya ini. Separasi step instrumental itu terdengar dengan baik walaupun dia pakai 1 DD dan 3 BA, tapi suara yang dihasilkan tuh benar-benar rich atau benar-benar
kaya banget ya bro ya, kan itu kayak banyak gitu bro. Dan yang paling gue suka adalah dia tidak ada penumpukan untuk step instrumental, dapat dipisahkan dengan cukup oke, walaupun gue udah nyalain pakai cuman HP doang bro. Serius, HP doang bro. Dan untuk bagian namanya technical bisa gue kasih skor nilai 9 dari 10. Dan untuk harga dari si Pilgrim ini itu dihargai dengan harga 6.999.999. Ya. Under 7 juta lo bisa dapetin sound quality kayak gini, super worth it sumpah. Nggak usah pusing, sumpah. Nggak usah pusing kalau misalkan lo punya duit 7 juta pengen cari IM dengan suara premium dan suara yang bagus. Ini inget ya, ini menurut gue pribadi, selera gue pribadi, bukan selera orang lain ya bro ya. Kayak ya ini selera gue pribadi, pendapat gue sendiri. Dengan harga 7 juta, gua misalkan udah nggak mikirin finansial segala macam, dengan harga 7 juta, apakah gue pengen beli ini? Pasti bro. Ini udah pasti nggak bikin gue pusing karena suaranya yang benar-benar cakep, banyak disukain sama orang, dan juga SQ-nya yang flagship, udah ini cocok banget sumpah sama lo. Dan ya itu aja gue bisa rekomendasiin, sumpah ya ini enak sumpah. Dan itu aja, dan gue thank you banget untuk Om Sebastian dari Sound Infinity yang udah kasih chip gue barang enak ini. Dan gue berhak sih Om Sebastian nonton ini dan bisa ngasih gue ya kan ya, Jo ya kan ya, Pilgrim buat lo aja ya kan ya. Gue seneng banget sumpah. Kode. Oke, seperti itu saja, dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye.